Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our YouTube channelnya Mama Kania dan Kania. Ini gak pernah bosan nih, Mama Kania selalu mengajak, selalu mengingatkan buat teman-teman semua, bagi yang baru bergabung atau buat teman-teman yang baru menemukan video-video di channel YouTube-nya Mona Lisa Kania. Mohon kiranya ya, please banget klik subscribe, tulisan yang berwarna merah di bawah itu. Kemudian jangan lupa juga klik gambar lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali Mama Kania update video-video terbaru. Terima kasih banyak ya. Di video kali ini Mama Kania pengen sharing kegiatan Mama Kania sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira apa aja ya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan mengikuti kegiatan Mama Kania sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Nah teman-teman semua, kenapa Mama Kania tadi pagi itu benar-benar gak sempat bikin video ya, memasak-masaknya, hanya masakan itu aja yang Mama Kania videoin. Karena Mama Kania itu mau jagain adik Mama Kania yang masuk rumah sakit tadi malam ya. Jadi Mama Kania cepet-cepet gitu. Nanti Mama Kania akan diam di rumah sakit ini selama beberapa jam gitu ya, sampai tengah hari, sampai ayah Kania itu maksudnya Mama Kania, ayahnya Mama Kania itu pulang gitu ya dari kerja. Jadi kami gantian gitu nungguin adik Mama Kania ini. Kebetulan dia ini asma gitu, jadi sering gitu deh masuk rumah sakitnya. Dulu pernah parah, waktu kecil itu hampir 2 minggu sekali itu ke rumah sakit. Jadi Mama Kania dan neneknya Kania yang jaga. Nah ini tadi dikirimin ayah Kania ya via WhatsApp. Kania gitu di rumah dia ngerjain PR-nya ya, bikin kolase seperti itu. Biasa sih sering gitu ya kalau Mama Kania nggak di rumah, kami itu gantian. Pokoknya siapa aja yang jagain Kania wajib gitu kirimin video Kania gitu. Karena maklum ya punya anak satu-satunya gitu, sering pengen selalu melihat gitu ya tumbuh kembangnya si Kania ini. Oh iya, Mama Kania mohon doanya ya, semoga adiknya Mama Kania itu segera pulih seperti biasanya. Nah ini lanjut ya, ini setelah pulang dari rumah sakit kira-kira jam 1 gitu. Ini benar-benar Mama Kania nggak sempat beresin kamar tidur, karena kan Mama Kania cepet-cepet gitu ya. Mama Kania nggak mengikuti prosedur jenguk gitu, karena Mama Kania menggunakan kartu jaga gitu. Nah ini hasil Mama Kania tadi malam. Mama Kania itu bikin sesuatu gitu, bikin DIY, karena Mama Kania pengen bikin area kerja Mama Kania atau ruang kerja Mama Kania yang di dalam kamar yang sempit ini menjadi lebih tertata gitu dan bagus. Mohon maaf ya teman-teman, ini benar-benar berantakan banget. Mama Kania nggak sempet, dan ayah Kania juga sibuk gitu jagain Kanianya, jadi beliau juga nggak sempet gitu. Dan ini langsung setelah pulang ya Mama Kania makan gitu, siap-siapin buat makan siang. Lanjut Mama Kania mau nge-makeover ruang kerja Mama Kania ini ala kadarnya aja, karena kan Mama Kania juga kecapean ya, pikiran Mama Kania juga agak sedikit terganggu gitu ya. Ini pun Mama Kania cepet-cepet bikin videonya ya, sekalian juga karena kan kalau nggak dikerjakan gitu ya tetap berantakan kamar ini. Niatnya Mama Kania memang hari ini gitu pengen nge-makeover ruang kerjanya, tapi tiba-tiba aja adiknya Mama Kania itu, Mama Kania dikasih kabar katanya masuk rumah sakit gitu. Jadi langsung Mama Kania pengen jagain dia. Sebenarnya dia masuk rumah sakitnya itu tadi malam, tapi karena Kania ini nggak mau ditinggal, jadi yang jagain itu, yang nemenin ke rumah sakitnya itu ayah Kania gitu, bersama orang tuanya Mama Kania ya. Dan siang ini kan laki-lakinya itu kan yang pada kerja ya, baik itu kakeknya Kania, kemudian ayahnya Kania juga kan ada sedikit pekerjaan gitu ya. Jadi yang perempuannya lah yang jaga, dan itu adalah Mama Kania seperti itu. Nah ini Mama Kania pasangin gordennya ya. Ini gordennya motifnya shabby cream. Ini sebenarnya adalah gorden kolong ya, kolong dapur gitu, tapi Mama Kania fungsikan sebagai gorden jendela, karena Mama Kania nggak punya kitchen set ya di dapur itu.
atau kitchen cabinet ya, seperti itu. Jadi Mama Kania nggak pakai gorden kolong dapur ini gitu. Jadi Mama Kania pergunakan aja untuk menjadi gorden jendela supaya sesuai dan seragam dengan gorden pintu yang tembusan ke kamar Kania. Nah, setelah Mama Kania pasangin gorden jendelanya, ini Mama Kania lanjut bersihin tempat tidur ya. Sebenarnya ini pekerjaan Mama Kania pagi, tapi bener-bener deh Mama Kania nggak sempet ya. Mama Kania nggak mikir lagi. Pokoknya pengen cepet-cepet aja kan ke rumah sakit gitu, ngelihat adiknya Mama Kania, karena kan tadi malam Mama Kania nggak sempet gitu nemenin adiknya Mama Kania ini. Mama Kania sedikit bercerita ya tentang adiknya Mama Kania itu. Jadi dia itu kayak asma gitu, sesak nafas gitu ya. Dari usia dia itu sekitar 1 tahunan, dia itu emang sering ke rumah sakit gitu. Jadi kami agak sedikit terbiasa dengan rumah sakit seperti itu. Dulu pernah juga waktu dia SD, dia itu hampir nggak naik sekolah gitu ya, karena totalnya dia 2 bulan nggak turun sekolah gitu ya, kalau ditotalin selama 1 tahun, karena kan dia masuk rumah sakit terus. Dan kami itu pernah dipanggil juga ke sekolah gitu. Dia memang menggunakan surat izin dan surat dari dokter juga, tapi kan karena saking lamanya gitu dia nggak sekolah, sampai ada pemikiran dewan guru gitu untuk tidak menaikkan dia ke kelas selanjutnya. Makanya juga lupa dia itu kelas berapa kemarin itu. Dan ayahnya Mama Kania ya datang gitu bersama Mama Kania menjelaskan bahwa dia ini memang benar-benar sakit gitu ya, nggak diada-adain gitu, memang dia asma. Terus surat dokternya dikasih lihat, kemudian Mama Kania pernah foto juga tabung yang dia uap gitu waktu dia di Kanebo, pokoknya gitu deh, yang mau diuap gitu. Mama Kania kasih lihat sama guru-gurunya, wali kelasnya, kemudian ada juga surat dokternya bahwa dia itu nggak bisa capek gitu. Jadi kasihan banget adiknya Mama Kania ini. Sebenarnya kalau masalah ujian itu ya, Mama Kania dan keluarga itu begitu Allah berat gitu ya ujiannya, banyak sekali. Adiknya Mama Kania sakit yang kayak gitu. Dulu itu kan juga waktu Mama Kania kuliah, neneknya Kania juga kan yang sakit, pernah stroke juga beliau, tapi kami menjalaninya ya begitu aja gitu, mau gimana lagi, seperti itu. Alhamdulillah Allah kasihkan rezeki untuk berobat, alhamdulillah juga Allah kasihkan kami tenaga dan waktu gitu supaya kami bisa saling menjaga satu sama lain. Nah, lanjut lagi ke videonya. Ini Mama Kania bikin raknya ya, atau ambalan gitu, tapi seperti biasa Mama Kania menggunakan besi siku gitu ya. Ini seadanya aja Mama Kania bikinnya, karena Mama Kania benar-benar lelah teman-teman. Habis dari rumah sakit itu kepala Mama Kania ini sakit sekali, tapi ditambah lagi Mama Kania ngelihat kamar yang berantakan ya, kemudian hasil DIY Mama Kania itu juga belum Mama Kania bersihkan, rapikan gitu. Jadi ya sudahlah, sekalian Mama Kania bersihkan, sekalian langsung Mama Kania taruhkan tripod ya di depan Mama Kania. Jadi Mama Kania itu langsung bikin video seperti itulah gitu kan. Mama Kania ini ya karena mungkin terlalu terbiasa dengan keadaan yang menyakitkan, terlalu terbiasa dengan keadaan yang sulit, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Jadi Mama Kania itu kadang mikirnya enteng gitu ya, tapi kadang ada sih situasi-situasi tertentu yang membuat Mama Kania itu down gitu. Nah, ini Mama Kania mulai pasangin ya teman-teman ambalannya gitu, buat nanti Mama Kania naruhin perlengkapan kerja Mama Kania. Karena Mama Kania ini kan kerjanya luar biasa ya, juga di rumah. Mama Kania ini bendahara, jadi kalau bikin laporan bantuan operasional sekolah itu Mama Kania yang bikinnya. Kemudian macam-macam deh kerjaan Mama Kania, sulit dijabarkan gitu ya, pokoknya banyak banget. Selain juga buat ngerjain tugas Mama Kania sebagai guru, Mama Kania juga sebagai bendahara, plus sebagai guru juga buat Kania yang sekarang belajar secara online atau daring seperti itu. Nah, ini Mama Kania ya pasangin juga taplak mejanya. Ini hasil potongan-potongan dari gorden yang Mama Kania pasang sebelumnya ya, di gorden jendela atau gorden pintu. Ini Mama Kania rekatkan aja menggunakan
apa ya, staples ya seperti ini, atau ciklek ya. Pokoknya praktis aja gitu memakannya, pengennya praktis, yang jelas memakannya pengen semuanya itu rapi dan bersih gitu aja. Wah nih Mama Kania kelupaan teman-teman, mohon maaf ya, saking nyerocosnya Mama Kania cerita juga tentang adiknya Mama Kania, kemudian cerita juga tentang video ini, Mama Kania jadi lupa nyapa teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua ya, apa kabar? Semoga kabarnya dalam keadaan baik-baik saja ya. Apapun itu keadaannya, insya Allah semoga kita selalu bersyukur ya. Pokoknya salam sukses selalu deh buat teman-teman semua gitu. Semoga Mama Kania bisa menularkan semangat Mama Kania ya kepada teman-teman semua. Nah ini Mama Kania ngerapihin ya meja kerja Mama Kania, ruang kerja Mama Kania. Ini biasanya Mama Kania angketin apa ya, kursi ya, kalaunya setiap kali Mama Kania kerja. Jadi ada kursinya Mama Kania yang rendah gitu, yang khusus buat kerja gitu. Tapi untuk yang hari-hari biasa ini Mama Kania letakkannya di dapur, karena kalau Mama Kania nggak kerja gitu ya, Mama Kania sering nonton-nonton YouTube itu di dapur gitu. Jadi Mama Kania letakkan aja gitu yang kursinya itu di dapur. Kalau Mama Kania pengen pakai kursi ya Mama Kania angketin lagi ke kamar. Tapi kalau enggak, Mama Kania biasanya duduk aja di kasur ini. Tinggal Mama Kania putar laptopnya ya ke arah kasur, jadi langsung deh bekerja seperti itu. Nah ini Mama Kania mulai menyusun-nyusun ya perlengkapan Mama Kania buat kerja. Nah itu laptopnya juga udah Mama Kania taruhin. Kemudian itu tempat minum ya, tempat minum biasanya kalau Mama Kania kerja, Mama Kania pasti siapkan minum ya, setidaknya paling tidak air putih ya gitu Mama Kania, supaya kerja itu nggak dehidrasi, karena kan Mama Kania ini mikirnya keras gitu ya. Itu ada juga lakban ya, plaster, isolasi, pokoknya seperti itu deh perlengkapannya Mama Kania, banyak gitu ya. Nah ini Mama Kania pengen masangin double tip ya ke belakang gambar atau pajangan dinding itu flamingo yang Mama Kania bikin sendiri ya. Mama Kania print, kemudian Mama Kania tempelkan aja ke kardus gitu. Mama Kania nggak menggunakan kasibot. Sebenarnya bagus kasibot sih, kan kasibot itu keras ya, kemudian kokoh gitu juga dan hasilnya lebih cantik. Tapi Mama Kania ribet mau potong-potongin kasibotnya. Sebenarnya banyak Mama Kania itu sisa-sisa kasibot gitu. Tapi untuk lebih praktis, karena kan Mama Kania juga kecapean ini, jadi Mama Kania menggunakan kardus aja. Ini Mama Kania tempelkan double tipnya, lalu Mama Kania mau rekatkan di dinding Mama Kania yang area ruang kerja ini ya, supaya sedikit mempercantik lah gitu. Walaupun receh ya, hasilnya sederhana banget gitu. Walaupun bikinan Mama Kania ini ya sederhana lah gitu, masih kurang jauh bahkan ya dari DIY teman-teman semua, tapi setidaknya Mama Kania sudah berusaha belajar gitu ya, memanfaatkan kemampuan Mama Kania, pengen bikinan gitu ya, supaya mempercantik dengan budget atau anggaran yang seminimal mungkin seperti itu.
Nah teman-teman semua, alhamdulillah sudah beres nih area ruang kerja Mama Kania atau meja kerja Mama Kania yang sederhana kecil ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video Mama Kania. Terima kasih juga bagi yang sudah like dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.